Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Windy Khoirul Muntiyah dengan NIM 4022400037 dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan membuat tutor bagaimana caranya menggunakan Fuse dengan cara Autoregressive Distribute Lag atau ARDL. Di sini saya sudah mendapatkan studi kasus, yaitu dari Bank Syariah Indonesia, yaitu pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA Bank Syariah Indonesia pada periode 2018 sampai dengan 2025. Analisis ini termasuk dalam data time series karena hanya menggunakan satu objek, yaitu BSI pada periode 2018 sampai 2025. Di sini kami mendapatkan variabel independen dan variabel dependen, yaitu variabel independen yang X1 NPF, X2 FDR, dan variabel dependen yaitu ROA. Baik, berikut yaitu data yang sudah saya kumpulkan. Ada ROA, NPF, FDR, dan totalnya ini 32 observasi. Kemudian kuartalnya itu ada kuartal 4. Lanjut, setelah itu langkah-langkah analisis, langkah-langkah untuk mengerjakan ARDL itu yang pertama yaitu pengujian statistik deskriptif, terus pengujian stasionaritas, kemudian penentuan lag optimum atau mencari model terbaik, kemudian model ARDL secara umum, yang kelima pengujian kointegrasi, dan yang keenam pengujian asumsi klasik, ketujuh interpretasi model jangka pendek dan jangka panjang. Tentu saja ya teman-teman, kita langsung tutor bagaimana caranya, yaitu yang pertama kita masuk ke data terlebih dahulu. Langsung saja kita copy dari tulisan ROA, NPF, FDR, turun ke bawah sampai bawah. Kemudian kita copy. Setelah itu kita paste di Fuse. Kita buka Fuse-nya terlebih dahulu. Kita pilih yang create a new Fuse work file. For file strukturnya kita tetap ini aja, date regular frekuensi, kemudian frekuensinya kita pakai ganti quarterly, karena kita datanya itu triwulan. Jadi kita pakainya yang quarterly. Terus start date-nya kita tadi 2018, end date-nya 2025. Kalau sudah kita oke. Nah, dari hasil sini, pastikan ini yang 2018, ini kuartal 1, kemudian 2025 kuartal 4, dan jumlah observasinya dipastikan 32 observasi, sesuai dengan data yang kita uji tadi, yaitu 32 observasi. Kembali ke Fuse, kemudian kita klik Quick, Empathy Group, terus jangan lupa digeser yang paling atas sendiri. Oh, sorry. Digeser ke yang atas sendiri, kemudian kita paste. Kita paste. Nah, pastikan ini tulisan atasnya sudah seperti ini, ROA, NPF, FDR, dan coba kita lihat di bagian bawah apakah sesuai dengan data yang kita copy tadi. Coba ya, ini kan 2,38, dilihat di Excel kita apakah sama. Ternyata sama, berarti sudah benar. Kalau sudah, benar. Kalau sudah, lanjut kita melakukan uji deskriptif. Deskriptif statistik dengan cara klik view, deskriptif statistik, common sample. Nah, dari situ hasilnya muncul seperti ini. Mari kita freeze terlebih dahulu, kita freeze, kita name, underscore 1, deskriptif. Oke, ini disilang. Sama seperti di sini.
Itu seperti ini hasilnya untuk pengujian deskriptif. Nah, dari sini ini kita mendapatkan hasil seperti mean, medium, maksimum, minimum, standar deviasi, dan seterusnya. Dan kita melihat di observation ini sudah jelas 32 observasi. Selanjutnya kita akan melakukan uh, uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini untuk memastikan tidak adanya korelasi yang tinggi antara variabel X. Lanjut saja, kita klik view, kemudian descriptive klik view, covariant analysis. Bagian ini kita pilih yang correlation, covariannya kita, ya. Kemudian layoutnya single table. Nah, ini kenapa kita memilih single table? Karena biar kita mudah untuk membacanya. Kalau udah, kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Kita freeze terlebih dahulu. Kita freeze, kita name underscore 2 underscore multico. Bisa multikolinearitas atau bisa multico, terserah. Multico. Nah, kita sedikit aja multico. Kita klik OK. Ini kita silang. Kemudian nah, dari hasil uji multikolinearitas tadi, kita mendapatkan hasil seperti ini. Nilai korelasi NPF dan FDR ini sebesar min 0,423957 atau bisa juga min 0,424, itu kurang dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas pada model. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas. Ini kita tutup. Delete, yes. Kemudian lanjut kita melakukan uji stasionaritas. Nah, uji stasionaritas ini kita mencari apakah variabel kita itu tadi terjadi stasioner pada tingkat level atau tingkat first difference. Itu kita mencari dan seperti itu tidak sama harus di level semua gitu, tidak. Jadi beda-beda. Lanjut saja yang pertama kita klik FDR terlebih dahulu, FDR. Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Ini kita pilih yang level karena kita menguji yang pertama yaitu level terlebih dahulu. Kalau sudah klik OK. Kita freeze terlebih dahulu. Kita freeze, kita name underscore 3 stasionaritas FDR level atau bisa juga dengan angka 1. Karena tingkat pertama. Kita 0, sorry. GR 0. Kita klik OK. Kemudian dari uji stasionaritas kita lihatnya yang ini dulu ya. Kita fokus terlebih dahulu pada ini. Null hipotesis FDR has a unit root karena ini tuh memunculkan bahwa apa yang kita uji. Kita tadi kan menguji yang FDR pada tingkat level. Jadi kita lihat yang ini untuk patokannya. Kemudian hasilnya itu kita melihat di probability pada ADF test. Nah, kesimpulan itu, hipotesisnya itu, H0 itu FDR tidak stasioner pada tingkat level, dan H1 FDR stasioner pada tingkat level. Dari hasil yang kita miliki, probability yang dimiliki FDR yaitu 0,0864, yang mana itu lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level. Jadi kita melanjutkan uji pada tingkat first difference. Lanjut kembali ke Evius. Kita klik view, unit root test, standar unit root test. Ininya kita ganti pilih first difference.
Kalau udah kita klik OK. Kemudian kita freeze, kita name, underscore 3, stasionaritas, FDR, course different. Oke. Ini silang. Seperti tadi, kita fokusnya sama ini, yang di atas ini. Itu yang membedakan yang ciri-cirinya yang membedakan apakah itu tadi tingkat level atau tingkat first difference atau second difference sama variabelnya itu apa. Jadi kita fokus terhadap ini terlebih dahulu. Ini ketika kita menguji di tingkat level tadi, ini kan cuman FDR saja. Tetapi kalau kita ke first difference itu ada D-nya ini. Ya, kemudian sudah ini. Nah, dari hasil tersebut, nilai probability-nya itu 0,00, yang mana itu kurang dari 0,5, maka gagal tolak H1, yang mana dia disimpulkan FDR stasioner pada tingkat first difference. Jadi, FDR ini sudah stasioner pada tingkat first difference, maka uji stasionaritas pada variabel FDR ini sudah selesai dan lanjut uji stasioner pada variabel lain. Sudah ini disilang. Kemudian kita lakukan uji stasioner pada variabel lain yaitu NPF, klik 2 kali. Kemudian view, unit root test, standar unit root test. Jangan lupa ini setiap mau uji stasioner itu diulangi dari tingkat level semua, dari pertama dulu. Kita klik level, kalau sudah oke, kita freeze, kita name, underscore 3, stasioner, NPF, level 8, klik OK. Dari ini, NPF has a unit root, nilai probability yaitu 0,00, yang mana kurang dari 0,05, maka gagal tolak H1 dan disimpulkan NPF stasioner pada tingkat level. Jadi, NPF ini stasionernya pada tingkat level, jadi tidak perlu melakukan uji selanjutnya. Sudah selesai karena dia sudah stasioner. Lanjut ke uji stasioner, ini ditutup terlebih dahulu, terus stasioner pada ROA, uji stasioner. Kita klik view, sama seperti tadi, unit root test, standar unit root test, kita pilih level, oke. Kita freeze, dan name, underscore 3, stasioner ROA, level 0. Oke. Kita lihat terlebih dahulu. Null hipotesis ROA has a unit root memiliki nilai probability 0,00, yang mana itu kurang dari 0,5, maka gagal tolak H1 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat level. Selanjutnya, dari kesimpulan uji stasioneritas tadi, mendapatkan kesimpulan seperti ini, yaitu FDR, variabelnya FDR, NPF, ROA. Untuk NPF sama ROA itu stasioner pada tingkat level, dan untuk FDR itu stasionernya pada tingkat first difference. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji mencari model terbaik. Kembali ke Evius, ini disilang. Untuk cara mencari model terbaik, itu caranya kita klik view,
Sebentar. Jadi selanjutnya melakukan analisis ARDL, yaitu caranya dengan klik kontrol, kemudian kita kliknya sesuai dengan variabelnya, yaitu variabel Y terlebih dahulu, Y yaitu tadi masih kontrol ya, kontrol, klik Y yaitu ROA, kemudian X1 NPF, X2 FDR. Kalau sudah, klik open, klik kanan open, kemudian open as equation, hasilnya seperti ini. Kemudian yang untuk metode kita, karena metode kita yaitu ARDL, jadi ini ganti dengan ARDL. Muncul seperti ini, bagian ini kita dapat memilih automatic selection karena kita itu untuk menguji, jadi hasil ujinya itu biar otomatis sendiri. Kemudian max lex-nya itu tetap 4 dan max lex-nya ini juga tetap 4. Kalau sudah kita klik OK. Dari hasil tersebut, sorry. Kita ulangi dulu ya teman-teman. Delete yes. Kita ulangi, klik Ctrl, ROA, NPF, FDR, klik kanan, open, as equation, metodenya kita pilih, ARDL. Ini tetap automatic selection, max lex-nya itu kita pilih 2, dan ini juga 2. Kenapa kita milih 2? Karena biar tidak terlalu kebanyakan, itu tidak terlalu kebanyakan hasilnya nanti. Jadi biar membacanya mudah. Kalau sudah kita klik OK. Hasilnya seperti ini, kita freeze. Sorry. Kita langsung name. Kenapa kita langsung name? Karena biar kita nanti kalau sama makan biasanya kehapus seperti itu ya. Jadi kalau kehapus itu nanti kita bisa kembali ke ini dan tidak ribet nantinya. Jadi kita ini langsung name, dinamakan ARDL. Sudah klik OK. Dari tersebut, hasilnya seperti ini, yaitu model umum ARDL atau pengujian like optimum untuk mencari model terbaik. Dependent variabelnya yaitu ROA dan dynamic regressor dual leg automatic ini NPF FDR, dan dari hasil tersebut kita mendapatkan selected model atau model terbaik yaitu ARDL 1,2,2. Itu artinya gini teman-teman, untuk angka 1 ini untuk ROA, kemudian angka 2 setelahnya ini untuk NPF, 2 setelahnya juga ini untuk FDR. Cara menulisnya itu seperti, karena ROA-nya itu cuma 1, berarti ROA, kemudian ROA minus 1, contohnya seperti ini. Kemudian untuk NPF itu karena dari sininya 2, berarti NPF min 1, dan NPF min 2. Untuk FDR sama seperti NPF tadi, seperti ini. FDR minus 1, FDR minus 2. Seperti itu. Kemudian lanjut kita untuk mencari model terbaik. Ini kita mencari model terbaik, caranya klik View, Model Selection Summary, kriteria graph, kriteria tabel terlebih dahulu. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan bahwa model terbaiknya itu sangat banyak sekali.
Nah, caranya gimana biar kita mudah untuk melihatnya itu kita mencari model terbaik yang paling atas. Model terbaik itu terletak pada yang bagian atas sendiri. Kemudian biar kita mudah, ini kita mau mencari yang gambar grafiknya, kita klik view, model selection summary, kriteria graph, muncul seperti hasil seperti ini. Sebelumnya kita freeze terlebih dahulu, kita freeze, kita name, underscore 4, model terbaik. Oke. Kemudian dari hasil tersebut, itu kita melihatnya itu pada bagian yang sebelah kiri. Pada bagian sebelah kiri ini menunjukkan model terbaik untuk ARDL, yaitu ARDL 1,2,2. Ini, hasilnya ini. Kita melihatnya yang itu. Kita kembali ke menu Canva. Hasil terbaiknya itu kita melihat di bagian sebelah kiri. Selanjutnya, kita melakukan pengujian kointegrasi. Kita kembali ke reviews. Lanjut saja, kita klik view, koefisien diagnostik. Kita pilih error correction, karena kita mencari model jangka pendek. Sorry teman-teman, kita long run terlebih dahulu model jangka panjang. Dari hasil tersebut muncul seperti ini. Kita freeze terlebih dahulu. Kita name underscore 5 kointegrasi. Dari hasil uji kointegrasi itu, tadi kita melihatnya di reviews itu bagian bawah sendiri. Bagian bawah sendiri, ini ya teman-teman. Bagian bawah sendiri. 3. Ini hasilnya. Nah, dari hasil itu kita menggunakan nilai F kritis atau uji kointegrasi. Ini melihatnya di bagian value. Di value ini. Dan F stat ini di sebelah sini. Dari hasil hipotesis itu, H0 itu tidak terdapat kointegrasi dan H1 terdapat kointegrasi. Dan nilai F statistik kita 3,342 dibulatkan 342 ini kurang dari 3,87 dari 5% ini, kurang dari 3,87, maka tolak H1 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Selanjutnya, kita akan melakukan model jangka pendek. Kita kembali ke reviews. Kita klik view, koefisien diagnostik. Kita pilih error correction. Kalau long run itu untuk jangka panjang, sedangkan error correction untuk jangka pendek. Karena kita menguji jangka pendek, jadi kita pilih yang error correction. Kita klik. Hasilnya muncul seperti ini. Kita freeze terlebih dahulu. Kita name underscore 6. Model jangka pendek atau langsung pendek aja, tidak apa. Sudah, kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Untuk model jangka pendek,
Kita ini melihatnya di abuse bagian ini, ECM regression, case to restrict constant and no trend. Seperti itu tadi. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Caranya yaitu klik view, residual diagnostik, kemudian histogram normality test, kemudian hasilnya kita freeze lebih dahulu, terus kita name underscore 7 normalitas. Dari hasil uji normalitas itu, kita melihatnya di bagian probability. Dan hipotesis untuk uji normalitas ini, H0 itu residual berdistribusi normal, dan H1 residual tidak berdistribusi normal. Dan dari hasilnya kita, yaitu nilai probability 0,873, yang mana itu lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan residual berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita kembali ke EPIUS. Kita view residual diagnostic, serial correlation, likes to include 2, ya kita tetap milih 2 itu, kemudian kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Kita freeze terlebih dahulu, kita name underscore 7 autokorelasi. Autokorelasi atau auto pada juga boleh. Autokorelasi. Dari hasil uji autokorelasi ini, kita fokusnya terhadap kita fokusnya terhadap OBS R square. Ini nilainya yaitu 0,8256. Dan hasil hipotesis dari uji autokorelasi, H0 ini tidak terjadi autokorelasi dan H1 terjadi autokorelasi. Dan dari hasil kita, nilai probability OBS R square ini sebesar 0,83, yang mana itu lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedasititas. Kita kembali ke EVIUS. Selanjutnya kita klik view, residual diagnostik, kemudian kita pilih heteroskedasticity test. Ada pilihan ini, kita tipenya milih yang Rosbagan, jadi tetap ini, nggak usah diganti. Habis itu kita klik OK. Muncul hasil seperti ini. Kita freeze lebih dahulu. Kita name underscore 7 hetero. Kita klik OK. Kembali. Hipotesis untuk uji heteroskedasititas, ini H0 tidak terjadi heteroskedastisitas dan H1 terjadi. Dan hasil dari uji kita tadi, nilai probabilitas yaitu 0,0714, yang mana lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan jangka panjang, model jangka panjang.
Caranya klik view, koefisien diagnostik, long run form, kemudian kita press, kita name terlebih dahulu, underscore 8, model panjang, atau langsung panjang. Kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan untuk mencari model umum. Cara melakukan model umum yaitu kita klik view, estimate output, ini. Kemudian kita freeze lebih dahulu, kita name underscore 9 model umum. Ya, oke. Ini kita hasilkan terlebih dahulu, kemudian ini kita save terlebih dahulu. Kita save ARDF. Kemudian kita pilih single precision, kita klik OK. Kemudian balik ke hasilnya tadi, kita bahas lebih dahulu. Dari hasil tadi kita mendapatkan nilai seperti ini. Untuk model jangka pendek, ini dependent variabelnya yaitu DROA. DROA, ini kita melihatnya di koefisien. Nah, caranya itu, untuk mencari model jangka pendek itu, masukkan rumus koefisien-koefisien ini terlebih dahulu. Kita DROA sama dengan 0,291 ini hasil dari ini DNPF. Jadi kita urut ya. Kan DROA sama dengan DNPF ini nilai koefisien dari DNPF ini dimasukkan, kemudian dikali atau bisa juga dengan simbol bintang DNPF. Kemudian ditambah min 0,184 sama ini hasilnya dari ini, hasil dari sini, kemudian dikali DNPF min 1, kemudian seterusnya itu sama sampai di coin equation. Seperti itu dan muncul hasil model jangka pendek seperti ini. Selanjutnya, untuk interpretasi model jangka pendek, dari nilai koefisien tersebut, untuk yang DNPF ini, nilai koefisien sebesar min 0,292, ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari DNPF, ini akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,292 juga dari unit DROA dalam periode yang sama. Dan ini mengindikasikan hubungan negatif antara DNPF sama DROA ini. Kemudian untuk DNPF-1 ini memiliki nilai koefisien sebesar 0,184 yang mana menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit DNPF akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,184 dari unit DROA dalam periode yang sama dan mengindikasikan hubungan positif antara DNPF-1 dengan DROA. Untuk DFDR, nilai koefisien sebesar min 0,00 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit DFDR akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,00 unit DROA dalam periode yang sama dan mengindikasikan hubungan negatif antara DFDR dengan DROA. Untuk FDR sama coin equation ini kurang lebih sama.
setiap peningkatan sebesar 1 itu akan eh, diikuti oleh penurunan oleh si DROA tersebut. Kemudian yang untuk coin equation, ini nilai koefisiennya sebesar min 0,534 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif kuat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Dan artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 53,4% per triwulan. Kenapa kita per triwulan? Karena data kita ini tadi triwulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut, kita membutuhkan sekitar 100 dibagi 5, 3,4% ini yaitu 1,87 triwulan. Untuk mengembalikan keseimbangan itu kita membutuhkan 1,87 triwulan. Dan ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang cukup cepat. Kemudian untuk uji T, hasil hipotesisnya itu yaitu DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nih. Dan H1, ini DNPF berpengaruh signifikan terhadap DROA. Kembali ke sini, kita kan dependent variabelnya DROA, dan yang pertama kita uji T yaitu DNPF dari yang atas terlebih dahulu. Dan dari nilai probability DNPF ini, 0,00 yang mana kurang dari 0,05, maka tolak H0, dan disimpulkan DNPF berpengaruh signifikan terhadap DROA. Untuk uji T yang kedua, untuk DNPF min 1, ini nilai probability sebesar 0,014, yang mana kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan DNPF min 1 berpengaruh signifikan terhadap DROA. Untuk yang DFDR, ini memiliki nilai probability 0,9293 yang mana lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan DFDR tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Untuk DFDR-1, ini memiliki nilai probability 0,024, yang mana itu kurang dari 0,05, maka disimpulkan DFDR-1 ini berpengaruh signifikan terhadap DROA. Selanjutnya untuk coin equation, ini memiliki nilai probability 0,00, yang mana kurang dari 0,5, maka tolak H0, dan disimpulkan coin equation ini berpengaruh signifikan terhadap DROA. Selanjutnya untuk yang model jangka panjang, ini kita melihatnya di level equation yang ini, yang bawah, bukan yang atas tapi yang bawah. Dan untuk mencari model itu sama seperti yang model jangka pendek tadi, kita memasukkan koefisiennya DROA sama dengan min 0,562 dikali atau bintang NPF, kemudian ditambah 0,002 dikali FDR, kemudian ditambah 3,38 dikali ya C koefisien. Selanjutnya memunculkan model jangka panjang seperti ini. Selanjutnya untuk interpretasi, untuk NPF ini nilai koefisien sebesar min 0,562. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari NPF akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,562 juga dari ROA dalam periode yang sama. Dan ini mengindikasikan hubungannya negatif antara NPF dan
ROA. Dan ketika NPF ini meningkat, maka semakin banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga profitabilitas bank ini semakin rendah. Dan untuk FDR, nilai koefisiennya ini sebesar 0,002. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari FDR akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,02 juga dari si ROA dalam periode yang sama. Dan ini mengindikasikan hubungan positif antara FDR dan ROA, yang artinya ketika FDR ini meningkat, maka pembiayaan yang disalurkan ini juga meningkat dan profitabilitas bank ini menjadi meningkat juga. Kalau untuk koefisien nilai konstantanya ini sebesar 3,380 yang menunjukkan ketika NPF dan FDR dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata ROA-nya ini sebesar 3,381 ini. 381 dibulatkan. Selanjutnya untuk uji T, kita sama seperti tadi, mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu NPF. Nilai hipotesisnya yaitu H0 NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan H1 NPF ini berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dari nilai probabilitas ini, NPF 0,00 yang mana kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan NPF pengaruh. Baik, tadi dari hasil tersebut, nilai probabilitas untuk NPF ini 0,00 yang mana itu kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa NPF ini berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, untuk yang uji T pada FDR, ini dia memiliki nilai probabilitas 0,87, yang mana lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan FDR ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya untuk koefisien determinasi, ini kita melihatnya di model, melihat di ARDL dan bagian R square adjust ya ini, adjust R square. Nilai adjust R square ini sebesar 0,941 atau 94,1%, yang menunjukkan bahwa variabel bebas ini mampu menjelaskan variabel terikat ROA sebesar 94,1%, dan sisanya ini dijelaskan di variabel lain atau di luar model. Selanjutnya dari kesimpulan ARDL tadi, untuk yang pertama yaitu FDR tadi stasioner pada tingkat first difference, sedangkan ROA dan NPF ini stasioner pada tingkat level. Dan hasil ini mengindikasikan bahwa model ECM ini kurang baik, maka kita melakukan uji dengan ARDL, sehingga kita pilih model ARDL karena kalau kita melakukan uji dengan ECM itu tidak sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua, model ARDL terbaik adalah ARDL 1,2,2, di mana yang orde 1 itu untuk ROA dan orde 2 untuk NPF, dan orde yang kedua yang ini untuk FDR. Yang ketiga, hasil uji bond test menunjukkan tidak terjadi kointegrasi pada model, artinya tidak terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang yang kuat antara NPF, FDR, dan ROA, dan hubungan antar variabel lain dominan pada jangka pendek. Yang keempat, pada model jangka pendek, nilai koefisien
coin equation ini sebesar min 0,534, yang mana menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap ketidakseimbangan jangka panjang, dan sistem akan mengoreksi sekitar 53,4% per triwulan. Untuk kembali ke keseimbangan tersebut membutuhkan 1,87 triwulan. Dan ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan ini berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Dan yang kelima, pada model jangka pendek, DFDR ini tidak berpengaruh signifikan terhadap DFR, sedangkan DFDR ini berpengaruh DNPF, DNPF-1, DFDR-1, dan koin equation min 1 ini berpengaruh signifikan terhadap DROA. Hanya DFDR saja yang tidak berpengaruh terhadap DROA. Dan pada model jangka panjang, FDR ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari bagaimana caranya melakukan uji dengan model ARDL. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.